Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Mat Bagus Prabowo dengan NIM 1033-25-3005. Dan teman saya Davin Aulia dengan NIM 103032-5078, kelas IT 4904. Sebelumnya kami minta maaf dulu ya buat Bapak karena kami cuma berdua. Dikarenakan kami tuh udah mencari kelompok, udah ke 5 kelompok, tapi naasnya ditolak dan sekarang itu udah H-1. Jadi event kita mencari kelompok lagi ya Bapak tetap tidak bisa karena kita udah coba juga karena tetapi yang lain tuh udah buat juga videonya, jadi mau nggak mau kita cuma berdua Pak. Betul Pak. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kita lanjutkan di podcast kali ini. Di era digital seperti sekarang, di media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur, hampir semua orang membuka Instagram, TikTok, YouTube, atau platform lainnya. Sebagai mahasiswa, tentu kita juga tidak bisa lepas dari media sosial. Namun, muncul pertanyaan, apakah media sosial hanya digunakan untuk hiburan atau justru bisa menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai Islam? Nah, jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu temanya media sosial sebagai media dakwah. Kami akan membahas mulai dari pengertian dakwah, manfaat media sosial dalam berdakwah, tantangan yang dihadapi, hingga bagaimana cara berdakwah yang baik menurut ajaran Islam. Sebelum membahas media sosial, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya makna dakwah dalam Islam. Nah, jadi secara sederhana, dakwah berarti mengajak manusia menuju jalan Allah, mengajak pada kebaikan, serta mencegah kemunkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Ayat ini mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan penuh hikmah, kelembutan, dan kebijaksanaan. Jadi dakwah bukan hanya tugas ustadz atau ulama. Betul. Setiap muslim itu memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebaikan sesuai kemampuan masing-masing. Sekarang hampir semua orang memiliki media sosial kayak TikTok, YouTube, IG, segala macamnya lah. Tapi mengapa media sosial dianggap efektif sebagai media dakwah? Oke, jadi pertanyaan tadi kenapa media sosial itu efektif sebagai media dakwah? Betul. Contohnya Instagram, TikTok, gitu-gitu. Betul. Nah, yang itu betul karena media sosial itu jangkauannya sangat luas ya. Bisa sampai dari Sabang sampai Merauke, Betul. dari Indonesia ke Thailand, sangat luas ya. Betul. Satu video pendeknya itu dapat ditonton ribuan, bahkan jutaan orang dalam waktu hitungan jam kalau FYP. Dakwah tidak lagi terbatas di masjid atau di majelis ilmu, tetapi bisa hadir di mana saja. Contohnya melalui smartphone, melalui apapun, banyak pokoknya. Tuh. Oke. Tapi nih, selain itu, anak muda kan lebih sering belajar dari video pendek dibanding membaca buku. Kenapa tuh? Gimana Mas? Kalau itu tuh benar juga, ya kan? Karena itu tuh banyak ustadz dan pendakwah yang mulai memanfaatkan TikTok, ya kan? Okay. Memanfaatkan TikTok, Instagram, YouTube. Makanya sekarang udah banyak ustadz yang punya TikTok, akun TikTok, Benar. akun Instagram. Benar. Karena mungkin emang niat beliau tuh untuk berdakwah melalui media sosial, ya kan? Iya. Jadi emang mereka tuh menggunakan itu sebagai sarana penyampaian ilmu agama, seperti itu. Oke, baik. Lagi nih, kalau menurut kamu, apa manfaat terbesar dakwah melalui media sosial? Jadi dakwah melalui media sosial tuh manfaatnya apa sih? Untuk manfaat terbesar ya, dakwah melalui media sosial itu yang menurut saya itu ada beberapa, ya kan? Yang pertama itu ada mungkin penyebaran ilmunya menjadi lebih cepat. Okay. Karena kan dari hitungan jam bisa ribuan bahkan jutaan views kan. Yeah. Nah, kedua, materi agama itu juga lebih mudah dipahami karena bisa disampaikan lewat gambar, terus video, ataupun kadang-kadang juga banyak yang membuat melalui video animasi, ya kan?
Untuk yang ketiga itu siapapun itu dapat memperoleh ilmu agama kapan saja tanpa harus datang ke tempat. Jadi kan kadang-kadang juga apalagi Gen Z ya. Benar. Gen Z kan juga Gen Z. malas gitu kan. Malas. Pengennya rebahan. Kayak lu ya. Kalau saya itu justru sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau Gen Z itu kan kadang-kadang malas, pengennya rebahan doang. Nah Benar. jadi mungkin zaman sekarang juga sudah bisa mengenakan Gen Z rebahan, tapi juga tetap mereka juga mendapatkan ilmunya melalui media sosial. Jadi tanpa kita tuh harus datang ke tempat-tempat tersebut gitu. Bagus. Jadi media sosial itu bisa jadi ladang pahala, juga jadi ladang dosa gitu. Apabila digunakan untuk berbagai ilmu yang bermanfaat jadi ladang pahala. Betul, itu betul banget. Karena kan tergantung orang juga ya, bisa memanfaatkan atau tidak gitu kan. Ya. Sama seperti Rasulullah SAW Masya Allah. pernah bersabda, Masya Allah. yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Yang artinya itu selama ilmu yang kita bagikan itu benar, bermanfaat, itu tuh walaupun kecil tapi itu tuh sudah masuk ilmu yang bermanfaat, termasuk dakwah. Seperti itu. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong tuh pasti ada dong soal tantangan. Nah, menurut kamu apa tantangan terbesar untuk dakwah di media sosial? Untuk tantangan terbesar ya, untuk tantangan terbesar itu ada beberapa juga. Yang pertama yang saya dapat itu kadang-kadang informasi agama itu tidak jelas sumbernya, bisa itu bohong atau enggak, karena kan Belum pasti itu, gitu ya di media sosial seperti itu. Oke. Ya kan. Terus banyak juga orang yang nge-share hadis, Ya, memberikan hadis itu tanpa ada jelas, kejelasan gitu. ya tanpa tahu itu asli atau enggak, keasliannya itu tidak jelas. Terus ada pula beberapa potongan-potongan ceramah yang dipotong-potong, jadi bisa jadi itu tuh maknanya tuh berubah. Ya seperti itu. Nah, tapi selain itu, sekarang banyak orang kan yang pengen viral, pengen dilihat orang-orang lain juga gitu kan, dibandingkan substansi, ya nggak? Betul, benar. Padahal dalam Islam niat itu sangat penting. Kalau dakwah dilakukan hanya demi popularitas, maka tujuan ibadahnya menjadi berkurang. Kolom komentar juga sering dipenuhi perdebatan. Nah, padahal Islam kan mengajarkan dakwah dengan cara yang santun, bukan saling menghina. Oke. Itu tuh tidak banget kalau buat di Islam ya. Nah, tapi kamu ini kan sebagai mahasiswa kan? Nah, Betul. sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kamu lakukan gitu? Kalau mahasiswa kan berarti kita nggak harus jadi ustadz. Nah, Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. nah, Contohnya kayak membagikan kutipan Al-Quran yang benar, nah, ya kan, mengingatkan teman untuk sholat, ya. terus menyebarkan informasi yang bermanfaat, Masya ya Allah. kan. Dan kita juga tidak boleh ikut menyebarkan hoax. Terus yang terakhir tuh kita harus menjaga etika saat berkomentar di media sosial, seperti itu. Oke. Iya, Berarti dakwah bukan hanya melalui ceramah dong, betul, tetapi juga melalui akhlak dan perilaku kita sehari-hari. betul banget. Karena orang akan lebih mudah menilai Islam melalui sikap-sikap seorang Muslim. Oke. Nah, dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial merupakan sebuah alat. Media sosial bisa menjadi sumber pahala apabila digunakan untuk menyebarkan ilmu, mengajak kepada kebaikan, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Namun, media sosial juga dapat menjadi sumber dosa apabila digunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, maupun informasi yang tidak benar. Nah, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak. Maka dari itu, mari kita jadikan media sosial bukan hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai sarana berdakwah dan berbagi kebaikan. Oke,
Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa setiap unggahan komentar maupun konten yang kita bagikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.